Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, video yang saya tunjukkan pada teman-teman semuanya ini adalah suatu video di mana saya berada di Desa Ngasinan Warugunung, Kecamatan Pancur, yang merupakan perbatasan dengan Desa Sendangcoyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Tepatnya saya berada di situs Punden Tapaan. Nah, di sini para pencinta peninggalan sejarah Lasem yang tergabung dalam FOKMAS, Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Lasem, biasanya melakukan kerja bakti di situs-situs sejarah pada setiap liburan. Dan ini sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hari ini, Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022, FOKMAS akan melakukan kerja bakti di situs Punden Tapaan ini, yaitu untuk membersihkan rumput-rumput, juga terutama yaitu membuat urugan jalan, ya, akses jalan menuju ke situs Punden Tapaan. Jika teman-teman ingin mengetahui seperti apakah kerja bakti yang dilaksanakan oleh FOKMAS yang berada di situs Tapaan ini, ikutilah video saya. Yo. Pak Atta, mau kemana ini Pak Atta? Mau ke Gunung Lasem. Lasem untuk Sendangcoyo, tepatnya dalam rangka teman-teman bersih-bersih atau kerja bakti sekitar makam Abulayan Mbah Satibodro. Budal bareng Pak Toro. Apa ini Pak Atta? Ya, ini bekal nyarap sarapan. Oh, jadi ngirim teman-teman kita nyusul Iya, ya. betul. Oke, siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Wahab. Mbak Wahab. Halo Mas Yop. Ya. Lemu saiki. Ya. Lemu. Oh, lemu saiki. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Pak Yon. Ya. Semangat Pak Jabul. Mat. Ada acara apa ini Mas Danang? Jadi gini Pak Yon, paguyuban sedulur-sedulur pencinta sejarah dan juga yang nguri-nguri melestarikan situs-situs sejarah. Ya. Ini memiliki kegiatan untuk memperbaiki jalan menuju ke situs Eyang Santibodro. Punden Tapaan ya. Punden Tapaan, karena memang lokasi ini sering dikunjungi masyarakat Lasem dan sekitarnya, dan juga kondisi jalannya juga agak buruk lah gitu loh, tidak layak untuk dilewati. Akhirnya kami bersama rekan-rekan kerja bakti di
hari ini kita kerja bakti untuk numbuk gitu loh, menutup lubang-lubang jalan supaya layak untuk dilewati gitu Pak ya. Kalau nambah kok. Halo Pak Tamam. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kerja bakti ya Pak? Semangat pagi. Semangat. Iya, semangat. Ih. Anda juga harus menghargai. Halo. Halo. Ini nanti yang digunakan untuk nguruk ya. Mbah Karsit. Ngaturaken rahayu Mbah Karsit. Pak Yon Mbah. Pak Yon. Wassalamun. Siapa Yon? Ayo kayak ngene-ngene iki minangka dadi pepayung agung ning desane dhewe-dhewe ra luwih maju. Nggih napa mboten, Mbak? Nggih. Tak karemen dadi pepayung agung ning desane dhewe-dhewe. Hata Purnamawati. Hata Purnamawati. Nggih. Nah. Pak. Nggih, Mas. Orang klakson tahu ini mateni wong. Mas ini Nggih, Pak. rumahnya mana, Mas? Pamutan, Pak. Oh, Pamutan ya? Nggih, Pamutan Budi. Pamutan Sri Dedi, belakang SMP, Pak. Oh. Ini kerja bakti nggih, Mas? Nggih. Nggih, nggih. Mas Danang, itu ada anjing itu namanya siapa? Anjing itu teman-teman memberikan nama Urip. Urip. Ya, jadi nama Urip itu kita terinspirasi perjalanan Eyang Santi pada waktu ke Rakitan. Beliau melihat ada anjing yang dikuyo-kuyo gitu loh, dilempar batu oleh masyarakat Kerogo gitu. Nah, akhirnya Eyang Santi menyelamatkan anjing itu dan dipelihara. Nah, akhirnya anjing itu menjadi penurut dan diberikan nama Urip oleh Eyang Santi. Nah, kita terinspirasi itu karena anjing itu berada di lokasi situs tapaan Eyang Santi Bodro. Kami memberikan nama anjing itu Urip. Urip. Saya dengar-dengar kalau ada tamu anjingnya ada di depan itu nganter sampai ke ke situsnya ya. Iya. Jadi ada perilaku yang unik lah. Kalau memang ada tamu dia ngawal, nah itu sampai ke lokasi. Kalau tamu itu turun nanti juga akan dikawal lagi sampai
pintu gerbang bawah. Nggih ngajeng pintu. Ngajeng pintu persis. Nggih ngajeng. Kemana ya kula niku? Wis manut saking kula lan tutur. Mesti wonten trap-trapanipun ngoten niku. Lalu meditasi semakin iki kanggo golek rezeki. Kalian kula niku sinau dina nggih saking Sultan Agung. Saged panetep ya. Sultan Bapak kula niku wong saka daerah Mentoro niku wong biyen Raden Mas Wingit anake Mbah Serimpet niku. Kan wonten niku ngabdinipun. Dados prajurit wonten niku. Ya kalau semanten kan ingkang nyepeng pangos kan Sultan Agung menika. Musuh kali Cor lah. karena di para itu atau zaman kali itu kembali ke Iya toh. lakon dari saya paras Nggih ampun. Takok lah jawab. Sono sasarane gitu. Mas. Saja ya ini. Ya. Jadi Pokmas memang udah lama, sudah hampir 15 tahunan ya. Jadi selama itu kita harus menata situs-situs yang ada di Lasem. Semua sudah. Jadi kita tinggal melestarikan, menata dan menjaga. Jadi kalau hal-hal seperti itu kita itu urunan gitu loh ya. Jadi ada masukan uang sekian masuk, sekian masuk, itu dikumpulkan. Sejak dulu dikumpulkan itu. Dan kalau udah ada uang dibelikan batu, terus dibata merah seperti di Dewi Indu, terus lagi di mana itu di Kiringan itu Santiyogo, terus di Mbah Ponyo, semualah pokoknya. Kita harus menggarap situs-situs sejarah peninggalan Majapahit yang ada di Kecamatan Lasem. Ya Pak Yon. Kalau di Santi Bodro itu, kalau nanti tanggal 15 Purnomo Sidi namanya itu, Padang Bulan, itu malam hari kita harus di lokasi, kita kumpul-kumpul di sana, kita omong-omong. Ya semua agama, ada yang Islam, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang jadi satu. Kita tidak membedakan. Pak Ata ya. Mohon sarapan berita keteng moh kowe. Ceritanya bagaimana? Ya, terima kasih Pak Yon. Jadi ada satu kisah panjang sejarah Lasem terkait dengan Bali, khususnya yang di Karangasem. Bermula dari Empu Metabadra, seorang adipati Lasem di era tahun 1340-an. Beliau diutus oleh Tribuana Tunggadewi lewat Pati Gajah Mada. Tahun 1345 beliau diperintahkan untuk ikut menyerang Bedahulu. Waktu itu kerajaan Bedahulu Bali memang salah satu kerajaan terkuat yang belum ditaklukkan oleh Majapahit. Nah, berangkatlah Adipati atau Empu Metabadra ke Belambangan untuk persiapan penyerangan, dan akhirnya waktu yang ditentukan terjadilah penyerangan penaklukan Bedahulu. Nah, pada waktu Majapahit mampu menaklukkan Bedahulu, raja yang memimpin di Bedahulu digantikan raja dari Majapahit, yaitu Sri Kepakisan. Nah, sementara Empu Metabadra, di mana beliau juga seorang kasta Brahmana, dijadikan penasehat, gitu loh, penasehat dari Raja Bedahulu. Nah, cuma beliau akhirnya diberikan satu tempat perdikan lah ya, nah, tempat yang baru di mana dinamakan Sukahet gitu atau Suket gitu. Nah, disitulah beliau menetap, yang di sana pula beliau menikah kembali dengan putri Bali, dan dari hasil pernikahan lahirlah beberapa keturunan-keturunan yang menyebar ke seluruh
pelosok Bali, tidak hanya di Karangasem, tidak hanya di Gianyar, di Denpasar, ke Lombok pula. Nah, akhirnya Empu Metabadra setelah sepuh, setelah usia lanjut, beliau kembali lagi ke Lasem gitu loh, sampai beliau wafat dan moksa di Sukolilo, di Gunung Boto Sukolilo gitu. Nah, dari alur sejarah inilah maka keturunan-keturunan Raja Lasem yang ada di Bali akhirnya mencari dan ketemulah di 2004 waktu itu mereka datang ke sini dan membawa air maupun tanah dari bumi Lasem dan kembali ke Bali setelah diupacarai ternyata benar gitu loh, bahwa bumi Lasem dan juga air Lasem dan Lasem itu sendiri merupakan leluhur utama atau leluhur inti dari masyarakat keturunan Bali, Lasem Bali yang ada di Karangasem. Jadi Empu Metabadra itu asli Lasem gitu ya? Iya, asli Lasem gitu. Nah, memang dari beberapa kedatangan saudara-saudara dari Bali, baik di 2004, 2006, 2010, hingga ada satu upacara besar 2015 yaitu melakukan satu ritual keagamaan di perempatan Lasem gitu loh. Jadi istilahnya apa ya? Membawa leluhur yang ada di Lasem untuk disempurnakan di Bali gitu. Iya. Ada yang bisa diceritakan Mas Danang? Oh iya, itu berawal dari salah satu tokoh Bali Karangasem, Pak Taman namanya. Beliau pada waktu itu posisi gerah atau sakit dan mendapatkan petunjuk untuk mencari tempat leluhur beliau, leluhur utama, dan akhirnya tersebutlah nama Lasem gitu loh. Nah, akhirnya beliau Pak Taman beserta rombongan kecil ke Lasem. Ternyata Lasem yang dicari ini berada di Malang gitu loh. Nah, awalnya dari Malang. Ya, di Malang. Setelah mengambil air dan tanah yang di sana, ternyata diupacarai bukan gitu loh. Tidak Lasem yang itu, Lasem yang ada di Malang. Nah, setelah beberapa bulan berikutnya mencari satu informasi lah ya, mungkin informasi dari leluhur tentang mungkin wisian-wisian dari leluhur, akhirnya didapatkanlah untuk ke arah barat gitu loh. Nah, akhirnya pada 2004 beliau beserta rombongan lagi ke arah barat, ke arah ya pokoknya Jawa Timur ke Jawa Tengah. Beliau singgah di Tuban. Nah, di Tuban Pak Taman ini mimpi gitu loh, diberikan sebuah bunga gitu loh oleh seorang anak kecil. Nah, terus akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke arah Lasem yang dituju dan beliau berhenti di Desa Bunang Lasem. Nah, waktu itu di Bunang itu ada perayaan Haul Mbah Sunan Bonang dan di situ beliau bertanya kepada masyarakat yang ada di Bonang, bertanya tentang Pura Lasem gitu loh. Nah, sebenarnya Pura Lasem itu satu istilah yang asing gitu loh. Jadi masyarakat Lasem tidak akan tahu Pura Lasem itu apa, bentuknya seperti apa. Cuma mungkin atas kehendak Tuhan ada seorang pemuda yang mendatangi rombongannya Pak Taman dan memberikan secarik kertas gitu loh. Nah, dari kertas ini setelah dibaca tertuliskan nama Slamet Wijaya gitu loh. Nah, akhirnya bertanya lagi di perempatan lampu merah sama tukang ojek, terus diantarlah rombongan Pak Taman ini ke rumah Pak Slamet Wijaya gitu loh. Nah, pertemuan inilah yang akhirnya membuka jalur awal persaudaraan dan terbukanya sejarah tersebut.
Nah, oleh Pak Slamet Wijaya, rombongan Pak Taman diajak ke situs-situs leluhur yang ada di Lasem, termasuk Eyang Santi Pospo yang di Caruban, maupun Sendang Kajar di Mbah Bonyong, dan juga Mbah Brawut Wirobojro yang ada di Sriombo. Nah, dengan upacara sederhana beliau mengambil tanah dan air dan akhirnya dibawa pulang ke Bali, diupacarai, dan ternyata benar seperti itu bahwa Lasem adalah leluhur utama beliau. Makanya di Karangasem itu ada satu pura yang palinggih lah gitu ya, untuk menghormati Raja Lasem. Itu berada di pura antara Bali dan Lasem. Selain itu juga di Bali juga ada yang namanya tarian Legong Lasem, ya gitu Pak. Jadi tarian Legong Lasem ini menceritakan tentang kisah asmara lah gitu loh, Raja Lasem dengan putri Bali yang di sana. Terima kasih Mas Danang. Sama-sama. Ya, selamat siang, Rahayu. Rahayu. Demikianlah teman-teman semuanya kerja bakti yang dilaksanakan oleh Pokmas Lasem pada hari ini. Saya Yanti Lasem mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena teman-teman sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.